Proses kesimpulan daripada pihak penyidikan, kami mengirim surat kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk minta mengungkapkan misteri kematian almarhum. Keluarga Arya Daru Pangayunan membuat permintaan agar penyelidikan kematian ADP dilanjutkan. Keluarga meminta keadilan kepada pemerintah agar pengusutan kasus kematian sang diplomat muda dilanjutkan hingga tuntas. Menanggapi hal itu, pihak TNI menyatakan siap membantu. TNI kini menunggu permintaan resmi pihak keluarga ADP soal bantuan penyelidikan. Menerima informasi itu ya baik secara resmi maupun lisan tentang permintaan bantuan itu ya tentunya kalau memang diminta bantuan ya kita siap, tapi nanti tergantung lagi apa kemampuan TNI yang bisa diperbantukan untuk itu ya. Jadi kan harus selama ini kan sudah pendidikan kepolisian saya rasa sudah cukup lah ya. Tapi nanti kita lihat karena saat ini TNI belum menerima permintaan itu ya. Tapi kalau misalnya pada Pak Prabowo menginstruksikan apakah akan ada kerjasama nantinya dengan Polri? Kalau tentara itu kan sifatnya melaksanakan perintah, sumpahnya kan gitu. Nah, kan sumpah prajurit yang ketiga itu tidak mematuhi perintah atau putusan. Nah, gitu. Jadi kita kerjakan apa yang bisa TNI berikan untuk membantu, pasti kita bantu. Sementara itu Polri menyatakan terbuka atas berbagai masukan dan jika ada petunjuk baru dalam kasus kematian ADP. Ada beberapa masukan yang tentunya masukan secara terbuka ya disampaikan oleh keluarga ADP. Waktu yang pertama kita turut berempati dengan peristiwa yang telah terjadi. Namun demikian terkait apa yang secara harapan dari keluarga tentu menjadi bagian atensi kita juga. Ya, mari kita sama-sama berempati. Tentu apa-apa yang menjadi petunjuk ini tentu menjadi suatu landasan apakah ini memang merupakan temuan baru, ya, apakah perkembangan baru, ataukah sifatnya secara komprehensif bisa menjadi bagian daripada kelengkapan proses penyelidikan pada tahap pertama. Tentunya kita sama-sama semua berempati, ini menjadi kita hargai, ya, kita hargai bersama dan harapannya semua apa yang kita lakukan ini mendasari pada keilmiahan, kemudian juga mendasari pada informasi-informasi yang juga akan diberikan nanti sama keluarga. Ini bagian daripada penyelidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara pada 29 Juli lalu, polisi menyimpulkan kematian Arya Daru tidak melibatkan pihak lain. Kesimpulan tersebut berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi, pemeriksaan 103 barang bukti yang diamankan dari sejumlah lokasi, serta hasil autopsi. Kendati demikian, polisi tidak mengungkap motif meninggalnya Arya Daru. Ya pemirsa, misteri kematian diplomat Arya sampai sekarang masih terus bergulir setelah keluarga menunjuk penasihat hukum. Lalu apa saja sebetulnya yang akan dibuka lagi dituntut oleh pihak keluarga? Kali ini saksikan selengkapnya dalam One on One bersama saya Lukman Hanafi. Nah ini saya sudah bersama salah satu penasihat hukum ya, Pak Dwili Prianto ya. Oke, selamat malam. Selamat malam Mas Lukman. Pak, ini setelah kemarin konferensi pers itu ada yang mungkin lebih spesifik lah, kemarin kan panjang banget ya, tapi ini lebih spesifik saya ingin tanya. Sebetulnya setelah konferensi pers itu lalu apa yang sudah dilakukan? Misalnya sudah mengirim surat kepada siapa, bagaimana mungkin Pak? Kami mengirim surat kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk minta mengungkapkan misteri kematian almarhum Arya Daru Pangayunan supaya biar lebih terang lagi. Gitu. Nah, peran saya ini banyak orang bertanya, kenapa Panglima TNI dalam ini ikut disuratin, apa ada indikasi
melibatkan oknum TNI atau sebenarnya hanya biar untuk memperlengkap saja atau bagaimana, Pak? Sebenarnya hanya Panglima TNI kan tugasnya hanya membantu polisi. Tetap polisi yang mau ini. Jika dalam prosesnya ditemukan ada hal-hal yang melibatkan TNI atau siapapun yang kaitannya dengan tentara, ya bisa dari awal sudah terdeteksi. Tapi bagi kami kemarin kan karena ayahnya memohonnya kepada Presiden, Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Luar Negeri, itu yang kami tindak lanjuti sebagai kuasa hukum. Oke, berarti surat sudah dikirim ke itu ya? Ya sudah. Termasuk ke Presiden? Enggak ya ke Presiden? Tembusan ke Presiden. Tembusan ke Presiden. Ya. Oke, berarti ini melakukan langkah yang real ya? Ya, baik. Nah, yang berikutnya kira-kira apakah nanti dengan menyurati itu akan setelah mungkin nanti diterima dan sebagainya, penasihat hukum itu menyiapkan bukti baru, penemuan baru, atau seperti apa sebenarnya sih ini? Sebenarnya bukti-bukti apapun yang sudah dikemukakan yang sudah didapat itu sudah maksimal. Rasanya kalaupun bahkan bukti-bukti itu misalnya kamar kos sudah sejak tanggal 16 Juli sudah bersih. Oke. Nah itu juga ya itu kewenangan pihak penyidik ya. Tapi kita sudah gak bisa menemukan apapun di kamar kos lagi. Nah, lalu kami hanya ingin memperdalam kembali apapun yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Kami membantu mereka untuk apalagi yang bisa kami bantu untuk bisa mengungkapkan ini. Karena menurut kami apa yang kenapa begitu cepat diumumkan bahwa yang bersangkutan mengakhiri hidupnya dengan sendiri keinginannya, dan yang kami agak kesimpulan bahwa Arya Daru itu mengalami burnout. Jadi itu kejadian yang membuat dirinya mengakhiri diri sendiri. Nah itu dalam waktu jam 9 ke bawah sampai itu kita tidak pernah melihat gelagatnya yang bersangkutan. Tidak ada gelagat sama sekali dia mau melakukan bunuh diri ataupun dalam konteksnya namanya burnout supaya dia mengakhiri diri sendiri. Dan itu yang kenapa harus diputuskan atau disimpulkan seperti itu. Daluarsa daripada penyelidikan ini terhadap orang yang meninggal lebih dari 10 tahun. Biarkan ini berjalan gitu loh. Jangan dipaksakan. Menurut kami ada sesuatu yang dipaksakan harus diputus gitu. Kenapa misalnya psikologi forensik bisa teliti lebih lama, tanya ke keluarganya, tanya ke orang tuanya, tanya kepada lingkungannya, kantornya. Ada beberapa lingkungan kantor sudah ditanya, tapi nggak semuanya 2 orang. Lalu kan itu membuat kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami burnout pada saat kejadian. Dia sampai kos sekitar jam 11-an ya. Iya. Kalau dari diruntut ditemukannya mayat ya sekitar jam 8, jam 7. Itu menurut itu 8 jam kalau nggak salah. 8 jam dia sudah meninggal. Itu kan sekitar jam segitu juga, sekitar tengah malam. Apa begitu cepatnya dia mengalami burnout? Itu yang jadi kami bukan mau menafikan apapun yang sudah dilakukan polisi. Kami salut polisi melakukan pekerjaan yang benar. Tapi kenapa harus disimpulkan begitu cepat? Menurut kami ini prematur gitu loh kesimpulan yang ini. Teliti lebih dalam. Kita tidak menuntut harus misalnya kalaupun ada kejadian terbunuhnya Daru oleh seseorang atau pihak lain, pelakunya enggak. Kami hanya ingin apakah memang benar Daru mengakhiri hidupnya dengan sendiri? Itu aja. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ini istilahnya yang ditanya itu saya mendengarnya kalau salah dikoreksi, kurang gitu pendapat yang ditanya tentang untuk burnout ini. Si rekan kantor itu hanya 2 orang. Keluarga tadi yang saya dengar enggak. Tidak, gitu ya? Tidak ada. Jadi nggak ada
misalnya bertanya kepada keluarga ini selama ini seperti apa suratnya bla bla itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Yang saya tahu saya informasikan ini tidak ada. Jadi meneliti sikap seseorang itu dalam waktu itu kan perlu penelaahan paling tidak 6 bulan menyatakan bahwa dia depresi atau dia akan mengalami burnout dan sebagainya. Nah itu kemarin kalau dari Bapak kan sekarang udah di penasihat hukum, mungkin kan barangkali ketika setelah press release ke polisi barangkali memberikan informasi apa ke keluarga barangkali ya, kan saya tidak tahu nih apakah mereka misalnya ada itu dari mana yang keterangan-keterangan itu, siapa sih yang ditanya bahwa sampai penyidik bisa menyimpulkan burnout itu? Kalau saya baca dari apa yang dipaparkan oleh keluarga, karena sampai saat ini kami belum pernah menerima hasil daripada proses kesimpulan daripada pihak penyidikan. Kami tidak ada hal yang tertulis. Kami memang dilibatkan, ada beberapa keluarga dilibatkan dalam proses itu, tapi kami sampai sekarang tidak pernah terlibat ini. Itu akan saya mintakan kepada pihak penyidik, kita akan diskusi apa yang bisa saya support terhadap ini. Tapi dalam prosesnya itu terlalu singkat gitu loh. Jadi dan Daru pada hari kejadian tanggal 7 itu benar-benar dalam suatu situasi yang sangat gembira, sangat ini. Memang setelah ketemu dengan pihak ada 2 orang saksi, itu Farah dengan Dion, lalu dia naik taksi. Nah itu sudah mulai gelagatnya. Di taksi masuk saksi, lalu dia merasa tidak nyaman di situ. Saya nggak tahu ada apa perasaan, tapi dia tengok kiri, tengok kanan di dalam, terus dia menyebutkan yang pertama kali dia minta adalah ke bandara. Lalu berubah lagi ke kosan. Lalu berubah lagi ke kantor. Ini ada apa gitu loh. Sambil dia nengok belakang gitu loh. Nah itu yang kami lihat dalam kesaksiannya supir taksi. Saya dengar dari keluarga, dia menyatakan seperti itu, karena saya nggak ikut dalam. Saya dengar keluarga seperti itu. Nah ketakutan ini, apakah Daru itu ke Deplu untuk mengamankan sendiri? Nah, apakah dia pada saat bawa ransel, bawa laptop, bawa apapun yang keperluannya, kenapa ditinggal? Sebentar. Siap. Itu artinya berarti naik taksi itu sama siapa? Sendiri? Sendiri. Nah saat naik taksi itu berdasarkan keterangan supir itu ya, si Daru ini naik taksi sudah ketakutan, tidak nyaman lah. Iya, nyaman celung gitu kayak orang ketakutan gitu ya. Ya ketakutan apa-apa saya nggak tahu, tapi dia dari tujuannya aja berobat. Awalnya ke bandara, lalu bilang ke kosan, lalu bilang ke mana, ke Deplu. Nah itu yang ada apa gitu loh. Dugaan kami sebagai penasihat itu, dia mau mengamankan diri. Dia tinggal ke atas, mungkin lihat atau ada orang atau apa, saya nggak tahu. Tapi ya itu yang kami dapat itu sih. Nah itu yang mau saya sharing dengan pihak penyidik. Nah berarti apa itu kan dari GI yang tadi katanya ke bandara, ke kosan, ke kantor kan gitu. Di taksi itu berapa di permintaannya? Kan dia terus kalau versi kemarin ketika Polda merilis kan sampai di kantor Kemenlu, terus naik ke rooftop kan gitu ya versi sono. Pertanyaan saya, ada nggak juga yang istri tahu atau dapat keterangan misalnya dari mana lah, dari penyidik atau apa, ini loh kesaksian itu kan, katakan saya anggap itu sopir yang dari GI sampai Kemenlu. Nah pertanyaan saya, ada nggak yang dari Kemenlu ke kosan? Harusnya ada. Jadi dia turun bentuk cerita yang dipaparkan oleh penyidik adalah tambah bawa barang apapun. Lalu masuk taksi pulang ke rumah. Nah itu sambil katanya di luar sambil agak lari sedikit, terus dia ke depan. Nah itu yang kita juga belum tahu keterangannya apa. Karena
sudah ditemukan atau belum kami nggak tahu untuk Oke. substaksinya seperti itu. Berarti poinnya dari rangkaian itu, apakah kepingin misalnya kalau kita ngomong ketika kesehatan, kita mau operasi sebuah penyakit, kan ada dokter satu memvonis untuk dioperasi. Biasanya kan ada second opinion dengan dokter. Iya. Apakah seperti itu juga nih? Ini saya nggak tahu kalau bahasa hukumnya ya. Memang dalam hukum pidana tidak ada second kalau di pengadilan kan ahli yang dibawa oleh pihak terdakwa dengan ahli yang penasihat hukum atau dari jaksa itu kan beda gitu. Apakah kita mencoba untuk bisa menghadirkan ahli lain kalau memang diperkenankan oleh penyidik untuk supaya biar jelas karena ini kan menyimpulkan bahwa yang bersangkutan melakukan suicide atau bunuh diri dengan cara burnout gitulah. Ya itu yang kita mau coba. Apakah kesimpulan itu benar-benar valid atau gimana gitu loh. Oke. Baik kalau gitu. Nah sebelum sampai GI, saya juga penasaran. Kayak saya ngedenger katanya sebenarnya rangkaiannya sebelum ke GI juga sempat ada acara makan siang atau apalah gitu sama dua temen itu si Farah sama Dion kan. Saya dengar nih. Tapi saya konfirmasi tapi jangan jawab dulu. Pak Dwi, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali usai jeda yang satu ini. Sindo Today setiap hari di Sindo News TV Beyond Headline. Keluarga Arya Daru Pangayunan mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum Arya Daru Pangayunan yang sempat aktif setelah dinyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita, istri Arya, mengirim pesan WhatsApp, tapi hanya centang 1. Dan esok paginya, sekitar pukul 10.00, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Instagram dari almarhum saat ini on. Padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Awalnya keluarga mengira ponsel tersebut mungkin sudah dibuka oleh pihak kepolisian. Namun belakangan, polisi menyatakan bahwa ponsel utama Arya justru hilang dan hingga kini belum ditemukan. Kejanggalan muncul saat akun Instagram Arya tiba-tiba menunjukkan status aktif. Istri almarhum mengaku memiliki akses ke seluruh akun media sosial Arya karena mengetahui kata sandi yang diberikan langsung oleh almarhum. Namun, saat ini ia tak lagi bisa login ke akun suaminya. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di One on One. Saya masih bersama penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan almarhum. Pak, kita lanjut lagi. Tadi saya sempat tanya sebelum kita break. Pak, itu kalau sebetulnya sebelum yang naik taksi itu ya kan, kalau kami tahunya hanya dari kemarin press release kan almarhum itu sempat berbelanja di GE terus kemudian naik taksi kan gitu. Kami nggak pernah tahu sebelum naik taksi itu dari siangnya apakah ada dari
istrinya kemarin yang menyampaikan ke penasihat hukum, apa sih sebelum itu gitu? Apa memang dia kerja seharian terus tahu-tahu malam-malam janjian di GI atau sebenarnya ada rangkaian sebelum sampai ke sana? Ya, dari orang yang disiplin, dia jam 7 sudah di kantor, lalu sarapan, makan. Nah, karena kita tahu karena setiap langkah dari almarhum itu selalu memberitahukan istrinya. Intens sekali, intens sekali. Bahkan saya ngetik sendiri satu hari itu lebih dari 8 lembar lah kertas. Jadi bisa banyak banget yang diomongin dong. Banyak banget yang diomongin, apapun diomongin. Tapi hubungannya bagus sekali, pasti baik sekali ini mereka. Nah, siang harinya mereka bahas tentang tiket. Tiket hari itu juga harinya sudah di-issued tiketnya. Tadinya tanggal 1 berubah jadi tanggal 31 karena tanggal 1 mahal, harganya sekitar 24. Dia dapat tanggal 31-nya hanya 15. Lalu hari itu juga sebelum dia makan siang dia sudah dapat visa. Visa Finlandia sudah turun, sudah keluar khusus untuk keluarganya. Sudah turun. Nah, dia siangnya ada SMS ke istrinya bahwa dia akan makan siang bersama Farah dan Dion. Katanya hari Kemisnya itu akan rapat dengan Depsos. Untuk membahas itu dia akan diskusi membahas masalah anak. Permasalahan anak atau apapun, saya karena nggak jelas di. Jadi hanya kata akan membahas masalah anak. Masalah anak. Tapi nggak tahu ya inti anak hasil trafficking atau anaknya siapa itu. Nggak tahu. Nggak sampai nggak nyampe ke sana ya. Hanya sampai situ aja di chat ya. Karena dengan Depsos kan departemen yang terkait. Lalu dia kerja lagi, lalu sorenya dia ke GI. Lalu ditemani atau bersama Dion dan Farah. Itu sih. Di chatnya itu mereka janjian atau berangkat bareng dari setelah makan itu ke GI-nya? Oh enggak, ke kantor dulu baru berangkat. Karena itu jaraknya itu siang itu sore. Berarti kalau rangkaiannya berarti kan dari kantor siangnya makan bersama ya di Polpop itu, dan ngasih tahu ke istrinya bahwa juga membicarakan karena besoknya mau ketemu ke Mensos ya untuk Kemisnya untuk membicarakan masalah anak. Tapi anak apa itu putus ya, hanya sampai situ aja. Tapi dari chat yang tadi sampai 8 lembar itu, ada nggak sih menandakan orang-orang ya kan biasanya namanya orang mau katakan misalnya mengakhiri hidup gitu, ada yang di situ menunjukkan masalah atau apa? Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Terlebih lagi mengakhiri hidup, kalau mengakhiri hidup dengan kecelakaan atau apapun dari pihak ini nggak ada ini. Tapi kalau mengakhiri hidup, kalau orang mau mengakhiri hidup dengan memutuskan dia mengakhiri hidup, rasanya jiwanya sudah terganggu deh. Itu nggak ada tanda-tanda? Nggak ada sama tanda-tanda. Nggak mungkin dalam waktu hanya sekian jam atau nggak sampai 2 jam itu dia langsung memutuskan akan melakukan bunuh dari jam 9 sampai jam 12 atau jam 11 itu tiba-tiba kan kalau dari keterangan itu kan sekitar jam segitu 11-12 meninggalnya. Nah itu kan harusnya tanda-tandanya dari awal sudah kelihatan. Kalau memang dia memang lalu ada surat wasiat karena mereka Daru adalah orang yang sangat cinta keluarganya, anaknya, ayah ibunya, lalu kebetulan ibunya sedang lagi sakit keras gitu loh. Jadi rasanya dia dan anak tunggal, dan anak itu anak yang diharapkan anak satu-satunya sebagai tiangnya keluarga begitu. Ya. Maksudnya surat wasiat itu ande mau mengakhiri maka ada surat wasiat. Tapi ini nggak ada ya. Ini takut nanti salah orang ini dikirain Daru meninggalkan wasiat. Nah, apakah si istrinya itu Mbak Pita bercerita hasil chat-chat ini juga ditanyakan sama penyidik nggak sih? Saya tidak baca belum coba nanya ke sana ya. Belum baca berita acaranya ini. Jadi saya belum bisa tahu, nggak tahu. Karena kan paling tidak kalau dari keterangan Pak Tonton tadi, saya agak bingung nih ketika di situ intinya adalah sampai berlembar-lembar tadi dikatakan nggak ada tanda-tanda ke sana. Tetapi kan si waktu konferensi pers itu dari digital forensik apa ya yang menemukan dari laptop yang atau dari mana itu jejak digital sekitar 2013 itu kan sempat ada terdeteksi apa sih sering-sering email atau komunikasi dengan sebuah lembaga yang kalau bahasa saya mungkin gampangnya itu
bahas yang terkait kesehatan mental lah gitu. Dan Kalau 2013 beliau belum jadi belum jadi diplomat, masih lokal staff kalau nggak salah ya. Tahun 2000 terus ada 2018 mungkin. Tapi karena almarhum itu selalu di bagian misalnya kayak yang sekarang kan di bagian perlindungan WNI, mungkin bagian-bagian yang sangat-sangat kritis lah gitu. Rasanya dia belajar untuk itu gitu loh. Bukan berarti saya kan juga bisa aja buka misalnya berarti bunuh diri itu kenapa sih, kan bisa lihat. Oke. Jadi artinya kalau berarti Bapak sebagai penasihat hukum termasuk yang menyayangkan dengan background ini, terus tiba-tiba diputusin ada blend out tadi. Ya, menurut saya kenapa harus buru-buru, itu aja. Kan kita penyelidikan masih panjang, daluarsa daripada penuntutan penyidikan itu kan panjang, lebih dari 10 tahun. Jadi ya ini kami menyayangkan aja. Begitu cepatnya diputuskan, terlalu prematur menurut saya untuk menyatakan bahwa almarhum mengakhiri hidupnya dengan diri sendiri gitu loh. Nah, kalau misalnya Pak nanti ini lanjut terus, pagi tadi udah ngirim surat, terus kemarin ayahnya meminta sama penasihat hukum Bapak juga waktu konferensi pers memohon untuk diambil alih Mabes Polri. Pertanyaan berarti akan ada pemeriksaan ulang dong? Siap semuanya? Siap, sebenarnya bukan pemeriksaan lanjutan lah. Lanjutan atau pendalaman daripada pemeriksaannya terhadap bukti-bukti yang telah ada. Itu aja sih, supaya bukan kami, mohon maaf, kami membuat polisi bekerja lagi, enggak. Apa yang sudah dilakukan kami sangat apresiat, tapi ada beberapa hal yang perlu pendalaman. Itu aja poinnya. Tapi perlu ini enggak? Perlu misalnya gelar perkara apa ya? Kalau ngomong ulang nggak enak ya. Gelar perkara khusus lagi untuk pendalaman mungkin barangkali rasanya perlu untuk ini, supaya saya juga waktu digelarkan mereka tanpa penasihat hukum atau tanpa didamping oleh orang yang ahli gitu loh. Hanya keluarga saja yang ada. Kalau boleh kita ajukan untuk gelar perkara khusus sehingga kami juga bisa dapat pemahaman yang menyeluruh gitu loh. Karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan gitu loh, supaya buat terang kami untuk dan keluarga, itu aja. Oke. Nah, saya akan bertanya lagi juga soal proses kemarin akhirnya mendapatkan tanda tangan menjadi penasihat. Kan itu harus ada suratnya kan? Kemarin kan sudah tunjukin juga suratnya kan? Pertanyaannya, setelah menandatangani surat itu, berarti ketika menandatangani kan posisinya posisi bertatap mata nih sama si Mbak Pita ya kan? Betul. Kan sejauh ini belum pernah nongol ini. Saya penasaran kayak apa sih kondisinya? Emang drop banget sehingga nggak mau nongol ke permukaan? Atau seperti apa sebenarnya sih? Ya, memang Mbak Pita kondisinya lagi tidak memungkinkan untuk tampil. Lagi depresi, menurut saya sih sangat depresi karena dia mempercayai atau gini, dia kaget bahwa ada pihak lain atau orang lain yang dicintai oleh suaminya. Seperti itu merasa terpukul sangat gitu loh, sehingga dia merasa dirinya sudah tidak berharga. Itu aja sih. Nah, itu yang membuat dia merasa sedih dan merasa kecewa. Artinya berarti kalau selama ini publik bukan memvonis tapi berpendapat lah publik itu bahwa kenapa sih ini istrinya nggak speak up, berarti bukan karena tidak peduli tapi karena alasan itu tadi. Oke. Emang separah apa sih kalau secara physically yang dilihat? Saya bukan ahli psikolog ya, tapi yang dilihat kasat mata lah. Kasat mata memang agak sangat down, sangat kecewa. Kasar kecewa yang berat lah, kecewa berat ya terhadap suaminya. Karena selama ini kan tidak pernah diketahui bahwa suaminya, kesannya kan suaminya baik dan sebagainya dan banyak. Nah, itu benar apa tidak kita juga nggak tahu gitu loh. Yang kedua, almarhum selalu menceritakan
siapa Farah, siapa Dion, itu kawan kerjanya selalu ada dalam chatting itu. Jadi mereka kenal dan tahu lah. Jadi si Farah sama Dion ini sebenarnya tahu sebetulnya. Tahu. Sering didiskusikan juga dalam ini. Dalam ini ada diskusi juga. Jadi dalam kerjaannya selalu didiskusikan juga, diberitahu nih si A kok nggak dukung si B ini, saya kenapa beli tiket kemahalan atau kemurahan, nah, itu yang seperti itu yang selalu nah dari beberapa chat itu kan perlu ditanyakan pihak-pihak yang berhubungan dengan almarhum dalam dan selama ini HP-nya masih dipegang Pita, di istrinya dia nggak ini. Jadi itu sih. Nah, terkait itu, saya pernah dengar ada ternyata saat chat itu entah yang di mana selain Farah dan Dion itu kan ketahuan di GI. Tapi dalam sebelah chat yang ke istrinya itu ada juga menyebut sempat ada nama siapa Pak Sam, terus Mbak siapa Oki atau siapa itu, ada tiga nama ya gitu. Itu benar memang itu. Ya, ada di chat ada. Pak Sam adalah kawan yang akan berangkat bareng. Pada tanggal 31 itu dia bareng dan Pak Sam beli tiket sama. Lalu ada beberapa itu kaitannya dengan kepergiannya di urusan di kantor. Ada beberapa ya atasan atau bagian lain yang ini ya. Itu sih yang saya baca di chattingnya ya. Jadi ada menyebut nama itu, tapi mereka memang yang mau berangkat ke sana ya. Si Pak Sam sama-sama berangkat. Tapi kalau yang dari hasil dari kepolisian memang sampai saat ini belum mengirim ke keluarga, jadi sehingga Bapak sebagai penasihat hukum bisa mempelajari keterangannya apa saja dari mana. Jadi belum ya? Belum ada sampai kemarin itu. Laporan hasil penyelidikan belum ada sama saya. Atau kesimpulan secara tertulis ya, karena kan yang kemarin yang disampaikan adalah gelar bareng yang tanggal 28 itu yang kami terima. Nah, yang Bapak dapat dari keluarga kemarin apa? Hanya keterangan dari keluarga saja atau mereka nyerahin ini loh Pak, ada yang kemarin dari Polda itu? Belum. Nggak ada. Berita acara juga kami belum dapat. Harusnya kalau udah ditutup ya serahkan ke kami bisa pelajari. Dan saya support lah apa yang dilakukan polisi, teman kami hanya ingin penyerangan lebih dalam lagi untuk itu. Nah, sekarang mumpung ketemu juga, pasti kemarin udah ketemu keluarga, adalah paling tidak mungkin kan ada keluarga yang mewakili mungkin atau justru si istrinya langsung saat almarhum ditemukan. Berarti saya penasaran ketika ditemukan terus ininya katanya dibungkus plastik gitu. Nah, ini sebetulnya waktu di TKP seperti apa sih kondisinya, apa plastiknya yang buka siapa, terus plastiknya seperti apa itu nantinya, tapi jangan dijawab dulu ya Pak. Pemirsa, ini jangan kemana-mana, dialog one on one akan kembali usai jeda yang lewat berikut ini. Sindosia setiap hari di Sindo News TV Beyond Headline. Melalui Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR, kepolisian sebut Arya Daru Pangayunan alami depresi sejak tahun 2013 dan sempat menghubungi layanan kesehatan mental yang menangani orang-orang dengan dorongan bunuh diri. Yang pertama, almarhum merupakan individu yang dikenal di lingkungannya sebagai pribadi dengan karakter positif. Beliau bertanggung jawab, suportif terhadap rekan kerja, pekerja keras, sangat diandalkan, dan merupakan individu yang peduli terhadap lingkungannya. Sebagai sosok yang kedua, sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang tinggi. Tekanan tersebut dihayati secara mendalam sehingga mempengaruhi bagaimana almarhum memandang dirinya, memandang lingkungan, memandang masa depan. Almarhum berusaha menginternalisasi berbagai emosi negatif yang dirasakan
dan berupaya untuk tidak menunjukkannya di depan orang lain. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Terakhir kali dari data-data yang dihimpun, kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021. Awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Yang ketiga, ini kami pikir juga sangat penting bagaimana kita memahami situasi kehidupan almarhum, bahwa masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum bertugas yang sangat mulia melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Almarhum adalah pekerja kemanusiaan. Beliau memikul berbagai tanggung jawab menjalankan tugas peran profesional sekaligus peran-peran humanistik sebagai pelindung, pendengar, sebagai rescuer, penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis demi memastikan bahwa negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial, yang ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus-menerus terpapar dengan pengalaman-pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Yang keempat, meskipun menghadapi dinamika psikologis yang kompleks, karakteristik kepribadian almarhum yang berusaha untuk menekan apa yang dirasakan membuat almarhum cenderung sulit untuk atau mengalami hambatan dalam mengelola kondisi psikologis negatif yang dialaminya secara adaptif dan cenderung berusaha untuk menutupinya. Dinamika dalam diri tersebut membuat almarhum mengalami hambatan personal untuk mengakses dukungan, bantuan psikologis dari lingkungan terdekat, dari tenaga profesional kesehatan mental. Setelah terakumulasi penghayatan almarhum tersebut mengenai dirinya, masalah, tekanan hidup di episode terakhir kehidupannya ini, kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan almarhum terkait cara kematiannya atau upaya untuk mengakhiri kehidupannya. Bapak Ibu, masyarakat sekalian, kami Apsifor menegaskan bahwa kondisi psikologis individu tidak dapat disederhanakan hanya dari satu aspek kehidupan. Bahkan kita perlu memahami hasil interaksi dari berbagai faktor personal, faktor profesional, sosial, dan struktural. Oleh karena itu tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan kondisi psikologis atau kesehatan mental almarhum yang negatif ini. Lalu kita lanjutkan lagi untuk dialognya terkait perkembangan dari penasihat hukum, apa namanya nyebutnya ya, follow up lah dari kemarin ya setelah dipercaya sebagai penasihat hukum itu. Jadi pertanyaan adalah ketika kita ke TKP waktu itu kan informasinya ditemukan kepala di lakban, tapi lakbannya itu bukan ke kulit tapi ada plastiknya, ya kan ya. Nah, yang didapat dari pihak keluarga itu kayak apa sih? Mungkin apa keluarga waktu itu ada yang ikut menyaksikan nggak perwakilan tuh siapa yang datang ke TKP Pak? Dari keluarga kebetulan dari sepupunya Daru yang datang. Ada Mas Wisnu, ada yang saya tahu Mas Wisnu yang ada yang ada beberapa sepupunya yang ikut hadir di sana juga. Bapak udah ngobrol sama? Sudah. Apa dari dia ceritanya Pak? Yang jelas pada saat dia ke sana dan melihat kondisi TKP itu memang sangat rapi. Daru masih tergeletak. Waktu awalnya kita masih melihat selimutnya, jadi tapi sudah terbuka ya karena waktu yang kalau saya ngelihat dari video yang tadi ditampilkan oleh umum atau masyarakat itu kan ketahuan bahwa yang buka adalah pihak penjaga. Dia buka, tapi terus dia keluar lagi, baru telepon polisi, baru pihak polisi hadir untuk memeriksa TKP. Ya, disaksikan oleh Mas Wisnu bahwa kondisi rapi di sana, tidak berantakan. Lalu kamar mandi juga rapi, lalu masih terbungkus lakban kuning dan sebelum di lakban dia dikasih plastik putih
plastik kresek lah, kayak semacam plastik kresek. Karena saya hanya lihat di foto, tapi katanya plastik kresek. Nah, lalu dibuka oleh tim yang Inavis untuk buka itu. Nah, ya pertanyaan saya, sejauh mana plastik itu yang menutupi jasad ADP almarhum itu, apakah dibungkusnya itu almarhum sudah meninggal? Apakah dibungkusnya itu almarhum sebelum meninggal? Kalau dia dinyatakan bunuh diri, di plastiknya itu pasti ada masih hidup dong. Dibungkusnya masih hidup, dan pasti gerak-gerak bergetar, dan itu di plastiknya itu pasti ada tanda, ada uap-uap dari sisa napas zat apapun yang bisa melengket di plastiknya itu. Apakah plastiknya sudah diperiksa? Nah itu nanti akan coba kami tanyakan kepada pihak penyidik, semoga bisa dapat jawaban yang jelas bahwa, nah kenapa tidak dibukanya dengan dokter forensik di RSCM? Itu juga, apakah memang kami nggak tahu prosedurnya gimana, apa memang harus dibuka di situ, apakah harus tidak dibuka harus dibuka di RSCM tertutup itu. Nah itu yang kami tanyakan, karena itu penting untuk mengetahui apakah dibungkus plastiknya itu yang bersangkutan sudah meninggal atau belum meninggal. Kalau dia sudah meninggal, otomatis nggak ada zat apapun yang. Tapi kalau sudah meninggal, berarti zat-zat apapun yang uap apa yang kami nggak paham itu. Nah itu bisa diperiksa. Pasti ketahuan kok, tahu dibungkus plastiknya sebelum atau sudah meninggal. Tahu itu. Nah kalau dari Mas Wisnu sempat ngeliat nggak sebelum Inavis datang, kan berarti masih utuh ya, belum dibukakan itu. Itu plastiknya bolong atau sebetulnya saya penasaran. Ini plastik ini jadi dilakban rapet gitu, atau ada intip-intip kayak ninja gitu. Jadi atau ini sebenarnya seperti apa sih Mas kalau kata Mas Wisnu? Ya kan ada banyak sekarang. Hari ini saya dapat foto dari TikTok apa itu yang benar-benar apa fotonya nggak tahu dapat dari mana. Saya lihat, loh ini mau rapi Mas, ini rapi sekali, terus ininya masih ada di sini, lakbannya masih di sini, masih rapi, terus ada bekas plastiknya masih putih, masih kelihatan, dan rapat. Nah kalau Mas Wisnu sempat mau dokumentasikan nggak? Ada dokumentasi. Apa yang dilihat Bapak dari? Ya yang jelas di foto itu agaknya riskan deh kalau dia benar membungkus sendiri secara rapi. Oh rapi banget ya. Dan rapat. Nggak ada celah. Hanya matanya sedikit kelihatan. Oh matanya sedikit kelihatan. Tapi di mulut ini nggak bolong. Enggak. Padahal butuh paling nggak napas kan di mulutnya. Jadi kalau Bapak sendiri ngeliat dari foto itu, membayangkan itu susah untuk melakukan dirinya sendiri secara rapi. Seperti yang di foto itu gitu ya. Itu makanya sekarang jadi bertanya, kalaupun itu betul seperti itu, dibungkusnya sebetulnya ini setelah meninggal atau benar-benar masih hidup, itu kan ya? Bungkus sendiri. Nah, tapi kalau dari kesimpulan polisi ya pasti pada saat masih hidup. Betul. Karena dia lakukan sendiri, kan begitu, nggak mungkin. Iya, kalau dari penegak hukum ya betul. Itu kan nggak mungkin ngelakukan siapa ya. Nah, kalau ada pihak lain ya pasti selamat. Atau dia tidak berdaya untuk. Nah kalau itu sebenarnya lakban, kemarin sempat cerita nggak sih di sana si keluarga waktu di Jogja soal lakban ini, sempat tanyain nggak itu lakban itu emang benar? Jadi lakban itu dibeli online oleh pihak keluarga untuk memang ada saya nggak tahu, tapi rata-rata teman-temannya di Kemal itu pakai lakban kuning supaya lebih menandakan itu. Itu dibeli 2, lalu lakban yang di rumah juga sudah dimintakan oleh pihak penyidik, dan pada saat gelar perkara itu lakban yang ditampilkan itu lakban yang dari rumah. Dari rumah Jogja? Dari rumah Jogja, karena masih utuh. Kalau lakban yang sudah ini sudah dipakai karena sudah sisanya tapi di mana katanya? Saya nggak tahu. Waktu Mas Wisnu nggak sempat cerita waktu di situ ada bekas ininya? Nggak tahu. Kan gitu. Kan paling tidak masa iya sih satu gulung itu habis? Kan gitu ya? Kan di foto itu masih ada tersisa di sini. Sisa geletak buletannya gitu. Betul, masih ada tersisa di sini.
Oh jadi di foto masih ada gulungnya. Oh, oke. Ya, saya baru tahu karena saya nggak pernah lihat detail fotonya kayak apa gitu loh. Oh jadi ada sisa gulungan di sini ya. Tapi sejauh ini sebetulnya apalagi yang masih membuat si penasihat hukum dan keluarga ini untuk minta didalemin selain tadi adalah soal lakban. Saya kok Gitu. agak masih koris, masih ini tentang CCTV. Oke. CCTV katanya dalam hasil penyelidikan ada 20 titik. Oke. Memang diperlihatkan dalam, saya dengar ceritanya dari pihak keluarga, diperlihatkan proses dari keluar kantor, CCTV yang depan. Tapi pada saat CCTV yang kejadian, itu hanya CCTV yang terpotong. Oke. Padahal, kalau Mas lokasinya itu tahu bahwa pada saat masuk yang di depan, itu ada CCTV yang... Jadi CCTV ini yang di atas meja makan, kalau CCTV yang di taman. Yang ini mana? Oh itu nggak ada? Nggak ada. Oke. Kita nggak diperlihatkan. Atau CCTV yang lain. Oke. Kita perlu tahu CCTV-nya yang lain mana. Jadi gitu. kalau saya pernah ke lokasi nih Pak, itu CCTV-nya adalah kan ini dari depan gini ini pagar. Terus ini di samping untuk masuknya di sini ya. Ini yang pakai finger ya. Ya. Nah di atasnya sini ada CCTV satu. Ya gini kan. Nah ini kalau jalan tik sini, ini anggap aja tembok. Ini kamar, ini Mas Daru. Ini kamar yang tamu lain. Nah Yang di atas sini ada sini juga ada 2. Gitu. Yang saya lihat ya waktu saya ke lokasi gitu. Nah itu apakah CCTV itu baru atau enggak saya tidak tahu ya. Karena saya datang ke sana adalah setelah selesai semua pemeriksaan itu. Nah apakah itu tambahan CCTV baru atau tidak? Saya tidak tahu, tapi yang pasti saya ngeliat CCTV kalau yang menghadap dari dalam keluar itu maksudnya ke arah parkiran itu ada 2. Yang satu nyerong ke kamarnya deretan, saya nggak ngomong kamarnya Darulah, tapi deretan kamar-kamar itu. Dan yang satu lurus tuh, jadi orang siapapun yang masuk dari luar maka kan sorot. Yang satu sebaliknya, siapapun yang keluar dari area situ, itu yang saya tahu sih. Yang diperlihatkan kepada keluarga adalah CCTV yang ada orang keluar berarti? Bukan, yang depan oke. Orang masuk keluar itu yang di depan, di depannya Fafe itu, di depan Fafe itu. Tapi yang diperlihatkan yang kamera dulu yang kepotong. Oke. Potong. Terus pertanyaan saya, yang lainnya mana? Pada jam-jam di situ ya pasti ada lah. Itu yang kepotong tuh hanya saat press release atau saat ditunjukkan kepada keluarga? Saat ditunjukkan kepada keluarga juga yang ini. Tapi yang lainnya kita belum lihat. Kami belum lihat. Saat itu keluarga sempat menanyakan itu enggak? Yang lainnya mana gitu? Pasti nanyakan tapi belum di Nah, soal sekali lagi saya tanya juga soal waktu itu CCTV diputer itu karena salah satunya terkait permintaan dari istri. Oh itu enggak ya? 100% enggak. Enggak ya, enggak ada ya. Istri tidak pernah minta untuk apa, enggak punya kepentingan, justru dengan disorot ke kamarnya malah lebih bagus. Kita tahu bahwa dia ngapain aja di situ. Iya. Itu jadi enggak, sama sekali enggak. Tapi memang waktu press release kan nyatakan bahwa itu permintaan keluarga kan. Iya. Tapi nggak tahu sudah dibantah belum, saya nggak tahu. Tapi yang jelas keluarga tidak pernah mau. Ya sekarang sih kalau saya sempat ikutin perkembangan sih udah saling bantah adalah mereka ini karena saling terangkai dan sebagainya gitu. Tapi seingat saya waktu itu saya sempat dengar ada yang bertanya kenapa CCTV bergeser, adalah salah satunya waktu itu kalau nggak salah saya sempat dengar lagi itu entah siapa, saya lupa ya siapa yang ngomong itu atas permintaan dari keluarga almarhum. Sementara sejauh ini kan keluarga yang berbuat kan istrinya kan gitu, ketika yang dengan penjaga kos. Nah, yang selanjutnya lagi Pak, dari sisi ukilah ini sudah terbuka semua, kita juga sama-sama tahu dari versi yang telah dirilis, tetapi apa sebenarnya kejanggalan dari pihak keluarga yang disampaikan kepada penasihat hukum sehingga keluarga itu merasa yakin ini janggal, ini nggak seperti ini, orang dianya begini. Yang disampaikan ke penasihat hukum apa yang selama ini belum diketahui oleh ini? Yang jelas secara umum aja bahwa kematian almarhumah itu sangat janggal. Oke. Saya baru tahu
baru melihat setelah itu orang mati dengan melilitkan lakban. Oke. Itu cara yang sangat kayaknya agak mustahil lah orang melakban dirinya sendiri. Biasanya orang bunuh diri ya gantung diri paling mudah, nabrakan ke kereta api atau dia loncat di ketinggian. Nah, ini saya perlu yang yang di atas yang dilihat adalah dia nggak mau loncat, dia hanya melihat nginguk-nginguk, bukan nggak ada upaya untuk meloncat, nggak ada itu dari CCTV jelas. Itu satu. Yang kedua, kami dalam waktu dekat mau ke Jogja untuk bertemu dengan pihak LPSK. Oke. LPSK kami sudah ini untuk paling tidak LPSK melindungi pihak keluarga dan saksi supaya kedepannya bisa lebih aman. Nah, saya minta bantuan juga dalam kondisi kalau bisa dibantu juga untuk menghilangkan traumanya dan ini. Dan saya juga siap membantu untuk itu gitu loh. Terus selain itu adalah, ya intinya sih sebenarnya keluarga hanya inginkan dibuka seadil-adilnya, dibuka supaya jelas gitu loh, sejujur-jujurnya. Jadi tidak ada hal-hal yang ditutupi gitu loh. Ya masalah CCTV dan pedalaman terhadap saksi-saksi yang terkait gitu loh. Di kantornya, di lingkungan kosnya. Lalu kan ada tiga ini di GI, kantor sama kos. Ya. Ini didalami saksi yang terlibat. Ya, supir taksi itu penting sekali karena dia melihat gelagat Daru cemas. Itu saat dari GI ke Kemenlu. Apa saat dari Kemenlu ke kosan? Juga Kemenlu ke kosan juga. Oh, dua-duanya. Tapi kalau yang ketahui kalau pada saat dia keluar dari GI, bukan dari Kemenlu kan agak terburu-buru lalu nyewa supir taksi. Nah, supir taksinya sudah ketemu apa belum saya belum tahu. Itu yang perlu didalami sehingga kita tahu bahwa jiwanya sedang apa gitu loh. Nah, kalau orang yang merasa bahwa dirinya ketakutan, apakah mau dibunuh diri? Rasanya enggak ya. Kecuali orang depresi. Orang ketakutan kan yang dia lakukan adalah mencari perlindungan hukum. Iya. Perlindungan atau telepon keluarganya. Nah, yang utama sebenarnya adalah handphone. Mana handphone? Mana handphone? Mana handphone? Mana handphone? Nah, kan terakhir katanya kemarin dipaparin ada pesannya udah masuk. Pesan udah masuk, oke lah pesan udah masuk. Tapi kan handphone itu isinya bukan hanya WhatsApp. Betul. Yang lain-lain isinya di situ semua. Lebih-lebih kalau saya generasinya generasi tua kan nggak paham teknologi. Sekarang paham banget gitu. Dia isinya macam-macam, ada WhatsApp, ada TikTok, ada email, ada semua kan di situ. Jadi, nah isinya apa? Jadi supaya menjadi terang gitu loh. Rasanya sih ya memang saya nggak tahu kalau dari awal mencari handphone sih rasanya sangat mudah gitu loh. Tapi kalau sudah terlanjur hampir lebih dari sebulan bahkan hampir 2 bulan agak sulit. Saya dengar sebenarnya sih kalau digital itu sampai waktu tertentu misalnya bahkan hitungan tahun aja masih bisa sih katanya ya. Tapi saya juga nggak paham ya soal itu. Tapi nanti mungkin Bapak sebagai penasihat hukum ketika nanti diskusi lagi sama penyidik mungkin bisa sampaikan ya. Saya nanti dikirain lebih pintar, padahal saya juga nggak paham. saya pernah dengar aja. Nah, yang saya penasaran, tadi kan Bapak menyampaikan keluarga pingin pokoknya intinya ini dibuka seterang-terangnya, jangan ada yang tutup-tutupi. Nah, kalau versinya kemarin yang Bapak tangkap dari keluarga, beberapa diantaranya yang merasa menurut keluarga ditutupin itu yang bagian mana sih Pak? Sebenarnya sih tidak ditutupi, tapi kurang pendalaman lebih jauh. Misalnya kayak psikologi forensik, kenapa begitu cepat menyimpulkan bahwa dia brain out gitu. Lalu di kamar, itu apakah tidak ada pihak lain? Itu yang paling utama adalah menurut saya CCTV 3. Karena itu penting banget. Sekarang orang dari lebih Jakarta kemanapun dia bisa sorot CCTV di jalan ini.
Karena di awal itu Daru sejak di GI khawatir. Bayangkan dia udah mau ke, ya saya ke ini, ke mana, ke bandara, tiba-tiba berubah, jangan ke kos, jangan ke ini. Ada apa? Kalau bukan karena ketakutannya, apakah orang ketakutan itu bisa langsung burn out? Oke. Rasanya bukan deh. Saya nggak ahli psikolog, tapi saya kan orang burn out ya. Biasanya prosesnya bukan dari saat itu, ada proses yang dia ini. Betul. Hari itu nggak ada, 2 hari itu saya juga nggak ada sama sekali. Nah, kalau dari keterangan mungkin saya nggak tahu, penyidik pernah menyampaikan ke istri nggak ketika ini loh, keterangan dia akan burnout itu adalah keterangan dari si A, si B, si C itu. Dari siapa aja Pak kalau? Yang jelas ada 2 orang, Farah. Oke. Satu lagi orang Kemenlu juga, saya nggak hafal namanya. Dion bukan? Bukan beda ya. Lalu ada keterangan bahwa dia akan melakukan suicide atau bunuh diri. Atau waktu itu Farah salah satu saksinya, dia berapa kali almarhum mau nyatakan bunuh diri. Itu keterangan dari Farah. Okay. Terus ada keterangan bahwa yang bersangkutan buka email website tentang bunuh diri tahun 2013 sampai 2018. Apakah hanya dari itu terus langsung disimpulkan bahwa dia burnout? Oke. Rasanya agak ini, saya nggak ahli, tapi mungkin saya akan tanyakan, bisa dibandingkan dengan ahli yang lain. Kalau boleh kami juga menyimpulkan dari data yang ada, kita bisa simpulkan. Oke. Karena lebih banyak yang bisa menyimpulkan kan lebih baik gitu. Betul. Jadi terang jadi. Oke. Jadi artinya data tentang keterangan dia mau bunuh diri itu dari Farah salah satunya. Salah satunya dari Farah. Tapi dari keluarganya tidak ada yang ditanya soal itu sampai detik ini. Nggak ada. Oke. Itu yang termasuk merupakan keluarga itu, menurut keluarga sangat janggal gitu ya. Iya. Kan sebelumnya saya juga pernah wawancara juga dengan kakak sepupunya Mbak Tantri itu, kan kalau memang ini ada gangguan jiwa, keluarga pasti lebih tahu dulu gitu loh. Paling tidak kami bisa bertindak atau apa, karena kami ini juga bisa melakukan apalah gitu, konsul sebagainya. Nah itu termasuk salah itu yang disayangkan ya. Oke. Nah terakhir sebelum ini, apa yang akan disampaikan penasihat hukum mungkin kepada penegak hukum, nanti kepada penyidik dan juga mungkin kepada keluarga? Ya, yang jelas kami pastinya kami kan juga sebagai penegak hukum akan membantu pihak penyidik untuk mengungkapkan kasus ini. Karena surat kami kepada para Kapolri maupun Panglima TNI minta bantuan untuk mengungkapkan misteri kematian. Kami anggap ini sebagai misteri karena menurut kami data yang ada atau apa yang sudah dikemukakan terlalu prematur, sehingga kenapa sih harus disimpulkan begitu cepat gitu loh. Kan waktu daluarsa penyelidikan masih panjang, bisa lebih dari 10 tahun. Itu satu. Yang kedua, yuk kita sama-sama untuk membantu kalau ada informasi yang lebih detail, ataupun kalau misal ada justice collaboration yang tiba-tiba sadar, oh saya mau tampil bahwa ini, ya itu monggo. Kami bisa membantu, dan ini akan membantu untuk proses ini lebih mudah. Daru adalah salah satu anak yang begitu bisa ditanyakan ke Kemenlu bahwa dia begitu baik prestasinya, makanya bahkan dia diposting di Finlandia. Di posting Finlandia adalah orang yang punya prestasi lah, nggak mungkin diposting di sana bukan punya prestasi. Nah, kita sama-sama. Terus yang ketiga lah, saya mohon doa kepada para masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman dekatnya, untuk bisa mengungkapkan kasus ini dengan lebih jelas, dan mohon dukungannya supaya bisa terlepas itu akhirnya misalnya kesimpulannya bunuh diri atau apapun atau bukan, ada ini nggak ada masalah, tapi dibuka, diterang lebih jelas sehingga kami juga bisa merasakan bahwa kalau memang begitu ya sudah. Dan kami tidak menuduh siapapun, kami hanya ingin jangan divonis di awal bahwa beliau atau almarhum adalah melakukan bunuh diri, itu aja. Baik. Mohon doanya semuanya. Baik, terima kasih
Bapak untuk waktunya berbincang-bincang bersama kami di One on One ya. Mudah-mudahan siapapun itu bisa bersama-sama berdoa berlancar ini, baik dari penyidik juga lancar untuk nanti mendalami kembali ya, menambah apa yang kurang, juga dari keluarga nanti juga bisa membantu kalau memang diperlukan, begitu kan ya kira-kira, sehingga semua menjadi terang, dua pihak legowo gitu kan, karena jadi tidak ada yang menggantung dan tidak ada, kalau bahasa mungkin bahasa ini, tidak ada dusta di antara kita. Gitu. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Saya Lukman Hanafi, sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.